Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Agnesia Hega Putri dari kelas 2024D dengan NIM 118 dan di mata kuliah pemrograman berorientasi objek ini, saya akan mempresentasikan laporan terkait laporan proyek UAS yang telah saya buat dengan judul pengembangan game dua dimensi. Game berjudul Shen Runner Adventure menggunakan Python dan Pygame. Oke, untuk selanjutnya kita ke latar belakang. Saya di sini saya akan menjelaskan mengapa saya memilih eh, Python dan Pygame sebagai sistem dari game yang telah saya buat. Karena eh, Python dan Pygame ini dianggap oleh saya lebih efisien dan sintaksnya bersih juga cocok untuk game dua dimensi. Nah, untuk tujuan utamanya di sini tuh untuk membuat game Endless Runner sebagai studi kasus penerapan OOP. Untuk konsepnya sendiri, di sini saya akan memperkenalkan Runner sebagai game Endless Runner dua dimensi yang menguji refleks pemain atau refleks user. Dan kita lanjut untuk mungkin tujuannya di sini untuk pengembangan perangkat lunak. Lalu yang kedua ada penerapan konsep dasar game development. Juga yang terakhir eh, untuk menghadirkan produk yang lebih interaktif. Kemudian lanjut ke eh, perancangan game dan analisisnya. Di sini saya sudah membuat perancangan game dengan berbagai aspek. Ada judul game, yaitu Runner Adventure. Kemudian ada genre-nya itu saya ambil Endless Runner dua dimensi. Lalu kemudian untuk platformnya bisa diakses di desktop. Ada tiga, yaitu Windows, Linux, dan Mac OS. Kemudian teknologinya kita menggunakan Python 3 dan Pygame Library. Targetnya yaitu user casual ataupun yang pemula pemrograman game. Dan untuk mode permainan di sini single player. Dan terakhir metode kontrolnya menggunakan keyboard. Di sini saya sudah merancang aturan permainannya yang mungkin nanti saya akan jelaskan di saat penerapan gamenya. Untuk kelas diagramnya sendiri, di sini eh, saya jelaskan terlebih dahulu, yaitu kelas diagram ini mempresentasikan struktur statis aplikasi Runner dan menunjukkan hubungan antar entitas utama dalam game. Nah, di sini kita mendapati ada 4 tabel, yaitu game, obstacle atau rintangan, Shan sebagai karakter utama, dan juga koin nantinya akan diambil oleh karakter utama sebagai skor, sebagai penambah skor. Nah, di sini hubungan antara game ke obstacle adalah creates, hubungan game ke Shan sebagai karakter utama adalah user, dan game ke coin adalah creates. Yang akan saya jelaskan next, yaitu ah di kelas diagram ini dibagi dua kelas, yaitu ada kelas utama dan kelas entitas. Nah, yang dimana kelas utama ini berfungsi sebagai pusat kontrol dari seluruh aplikasi yang ditandai di kelas game sebagai penanggung jawab atas inisialisasi Pygame, pengelolaan suara, font, tampilan menu utama, dan juga menjalankan game loop utama. Di sini yang menjadi kelas utama adalah game ini sendiri yang di tengah, dan dia kan ada dua cabang, yaitu creates dan uses. Yaitu creates menciptakan dan uses menggunakan.
Di sini penjelasannya untuk create sendiri, kelas game secara dinamis menciptakan objek dari kelas shan, kelas koin, dan juga kelas obstacle selama permainan berlangsung. Dan terutama di dalam game loopnya itu sendiri. Untuk yang uses, kelas ini memanggil metode update dan draw dari objection, koin, dan obstacle untuk memproses logika pergerakan, deteksi tabrakan, dan rendering di layar. Oke, di sini ada kelas entitas. Nah, kelas entitas sendiri itu terbagi jadi tiga. Yang tadi, karena yang di tengah itu termasuk kelas utama, maka sisanya adalah kelas entitas, yaitu obstacle, koin, dan shunt. Untuk kelas shunt sendiri, dia sebagai karakter utama, kelas ini bertanggung jawab penuh atas mekanisme pergerakan karakter, termasuk lompatan dan penerapan fisika. Di sini ada gravitasi dan juga kecepatan vertikal melalui metode update. Lalu kemudian kelas koin ini mempresentasikan objek yang dapat dikumpulkan. Kelas ini mengelola posisi koin, pergerakan horizontalnya dari kanan ke kiri, dan penghapusan setelah terjadi tabrakan dengan shunt, yang nantinya akan dihitung melalui skor yang ada di pojok kiri atas. Lalu kemudian yang ketiga ada class obstacle. Di sini dia mempresentasikan rintangan yang harus dihindari. Misalnya eh, untuk obstacle sendiri ini kita sebut jurang, dan jika Shan menyentuh jurang, maka permainan akan berakhir. Nah, hubungan antara kelas game dengan entitas lainnya adalah asosiasi yang kuat. Jadi, di sini kelas game mengontrol siklus hidup, spawning, dan penghapusan, serta interaksi logis dari semua objek tersebut. Namun sebelum kita lanjut, di sini saya akan memperlihatkan activity diagram yang telah saya buat. Ini merupakan activity diagram yang akan saya jelaskan melalui dari sistem. Di sini tertulis inisialisasi Pygame. Jadi nanti cara kerja yang pertama itu eh Pygame akan menyiapkan sebuah objek variabel ataupun sistem agar siap digunakan. Lalu kemudian nanti di sini akan load aset yaitu gambar, sound, serta font untuk tampilan. Setelah disiapkan, lalu kita akan ke tampilan full screen dan yang menampilkan menu utama, menu yang dimana nanti kita bisa memilih bisa play atau exit. Nah, di sini untuk memilih play atau exit itu dipilih oleh user. Kemudian jika dia memilih exit, maka langsung keluar dari game secara otomatis. Tapi jika dia memilih play, akan langsung sistem menyiapkan segala objek, variabel, maupun sistem yang akan digunakan dalam program game tersebut. Lalu setelah disiapkan, game akan berjalan di game loop. Setelah game berjalan, user akan memainkan game tersebut dengan input keyboard. Jadi segala pergerakan yang akan dilakukan di game itu semuanya input di keyboard. Nah, untuk permainannya sendiri, karakter utama akan dijalankan dengan aktivitas-aktivitas menghindari jurang atau obstacle menggunakan spasi yang ditekan. Dan jika spasi ditekan, karakter utama akan lompat kembali lagi ke sistem. Lalu setelah karakter utama melompat, dia akan menghindari obstacle tersebut dan untuk pengambilan koin. Nah, di sini ada juga fitur pause yang jika huruf P dalam keyboard ditekan, maka game akan terjeda untuk bebas user tentukan. Setelah pause, dia
akan memulai kembali dengan eh, klik ESC. Intinya setelah Shan, karakter utama, dia masuk ke dalam jurang, nanti akan muncul tampilan game over yang dimana game itu akan berakhir dengan sendirinya. Dan setelah game berakhir, nanti akan ada tulisan enter atau ESC yang dimana itu akan menjadi pilihan si user. Kalau dia klik enter di keyboardnya, dia akan kembali ke menu utama. Dan apabila dia mengklik ESC, dia akan exit keluar dari game. Yang ditampilkan di sini, gambar background, gambar scene, gambar objek. Oke. Dan jika dia kembali ke menu, maka akan mengulang lagi ke start, ke awal yang tadi. Tapi jika mengklik ESC sebagai exit, dia akan keluar dari game. Untuk diagram activity-nya, kita cukupkan. Kembali ke Word. Nah, di sini yang paling penting adalah konsep OOP dalam Runner. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan bagaimana tiga prinsip utama Object Oriented Programming atau yang biasa disebut OOP diterapkan dalam kode permainan Runner. Yaitu untuk memastikan kode terstruktur, mudah dikelola, dan fleksibel. Kode OOP di sini ada tiga, yaitu encapsulation. Encapsulation yang pertama. Jadi, encapsulation ini adalah pembungkusan data atau atribut dan metode yang yang pengoperasiannya ke dalam satu unit, yaitu kelas, sambil membunyikan detail implementasi internal dari luar. Nah, prinsip encapsulation ini diterapkan secara fundamental pada setiap kelas objek dalam Runner, terutama pada kelas utama kita, kelas Shan. Nah, di sini penerapannya, atribut internal karakter Shan seperti self-velocity dan self-gravitasi, juga self-jump count, yaitu penghitung lompatan, dideklarasikan dan dikelola di dalam kelas tersebut. Lalu kemudian yang kedua ada akses terkendali. Jadi atribut-atribut ini tidak diubah langsung dari luar kelas, tapi perubahannya status Shan hanya dapat dilakukan melalui metode publik yang telah didefinisikan seperti Shan jump untuk memodif self velocity dan self jump count atau self Shan update untuk menerapkan gravitasi dan memodifikasi posisi. Lalu keuntungannya apa? Menggunakan encapsulation encapsulation ini, yaitu memastikan bahwa status internal objek seperti apakah Shan sedang melompat atau berada di udara hanya berubah dengan cara yang valid dan terprediksi. Lalu, dia juga bisa mengurangi resiko bug karena modifikasi data yang sembarangan dari luar. Nah, yang kedua itu ada inheritance atau pewarisan. Pewarisan ini adalah mekanisme di mana sebuah kelas dapat mewarisi atribut dan metode dari kelas lain yang memungkinkan pengguna kembali kode dan menciptakan hierarki. Nah, dalam rancangan awal, jika objek seperti koin dan obstacle berdiri sebagai kelas independen, maka konsep inheritance dapat diimplementasikan untuk meningkatkan struktur kode. Di sini kita bisa tahu rencana implementasi yang direncanakan untuk membuat kelas induk, superclass, yang disebut game object. Dan tujuan dari kelas game object tersebut menampung semua atribut dan metode yang umum dimiliki oleh objek berinteraksi dalam game world seperti posisi, self-X, self-Y, ukuran, dan metode dasar pergerakan atau penggambaran atau draw. Kemudian, untuk kelas coin dan kelas obstacle, ini akan mewarisi inherit dari game object. Keuntungannya memakai inheritance ini
itu menghindari duplikasi kode untuk fungsionalitas dasar dan menciptakan hierarki objek yang jelas, memudahkan penambahan jenis objek baru di masa depan. Lalu, kemudian kita next yang ketiga ada polymorphism. Polimorfisme, polimorfisme ini berarti artinya banyak bentuk. Dalam OOP ini merujuk kepada kemampuan suatu antarmuka atau metode untuk diperlakukan secara seragam, meskipun objek yang meresponnya memiliki implementasi yang berbeda. Nah, untuk prinsip polimorfisme ini adalah kuncinya untuk membuat game loop kita lebih efisien dan fleksibel. Nah, penerapannya melalui struktur data. Polimorfisme ini terlihat jelas dalam game loop saat kita mengintegrasi melalui koleksi objek interaktif, misalnya list objek atau game element. Dari mekanismenya dulu. Di dalam game loop ini, variable objek secara bergantian dapat merujuk pada sebuah instant coin atau sebuah intense obstacle meskipun berbeda jenis. Kedua objek tersebut wajib merespon panggilan metode update game speed. Oke, untuk keuntungan polimorfisme ini dapat memproses semua objek di game world dengan satu baris kode yang seragam tanpa perlu pengecekan tipe objek atau if-else yang membuat kode bersih, mudah diperluas, dan mencerminkan esensi polimorfisme. Oke, kita lanjut ke implementasi sistem dan analisis kode. Di sini struktur foldernya saya masukkan aset, lalu ada Python, kode Pythonnya. Di sini aset berupa gambar dan ini high score-nya kosong ya. Nah, ini gambar di aset. Lalu ini ada sound juga yang saya taruh di aset. Nah, untuk analisis code-nya sendiri, di sini ada analisis import library dan path. Digunakan untuk mengimport library yang dibutuhkan dalam pembuatan game. Lalu kemudian ada analisis konstanta dan warna. Di sini kita bisa mengatur konstantanya, eh, tulisan, serta warna dalam font. Kemudian di sini ada analisis fungsi load image. Jadi kita menempatkan semua image nanti di bawah sini, yaitu di A. Ini ada analisis class Shan. Nah, analisis class Shan ini merepresentasikan karakter utama dalam game. Kelas ini mengatur posisi karakter, kecepatan lompat, gravitasi, serta sprite yang digunakan saat berlari dan melompat. Nah, metode jump ini memungkinkan karakter melakukan lompatan hingga 4 kali atau bisa 2 kali. Ini bisa diubah di def jump self. If self ini jump count-nya bisa dihitung. Di sini saya ganti 4. Tadinya hanya 2, lalu saya ganti 4 karena pada saat penerapan itu jurang atau obstacle-nya kadang berjejer 4. Jadi terlalu banyak untuk lompatannya bisa ke 4 kali. 4 kali lompatan. Dan ini ada analisis koin, kemudian ada analisis obstacle, class game, analisis menu utama, analisis game over screen, analisis game loop. Nah, untuk implementasi fitur gamenya. Untuk yang analisis kode itu sudah saya sendirikan. Jadi, kode dapat dibaca dengan baik oleh sistem. Untuk implementasi fitur gamenya di sini ada Runner memanfaatkan manajemen event dan pembaruan game state dalam game loop untuk utamanya Pygame. Nah, di sini ada double jump. Ini karakter utama bernama Shan. Saat melompat, dia seperti ini. Lalu ada mekanisme untuk lompatan. Dia ketika tombol space ditekan dan jump count-nya itu 2, nilai awal Y velocity diatur tinggi, misalnya 20.
Jadi setiap frame posisi Y karakter diubah sebesar Y velocity dan Y velocity dikurangi oleh gravitasi. Lalu kemudian ada pause game. Pause ini tinggal menekan huruf P di keyboard, lalu akan terpause. Jika ingin kembali ke game, itu tekan P kembali. Dan di sini ada sound effect. Untuk sound effect sendiri, itu ada saat suara lompatan, suara koin, pengambilan koin, dan suara game over. Dan di sini ada game over. Dia menampilkan informasi terkait high score dan tulisan game over jika game menginformasikan apabila game itu telah usai. Juga di sini ada pilihan jika menekan tombol enter maka akan kembali ke menu utama dan jika menekan uh, escape dia akan keluar dari game. Oke, di sini akan kita langsung ke gamenya saja. Oke, di sini kita langsung saja mulai gamenya. Setelah diran akan saya jelaskan. Nah, tampilan sudah muncul. Jadi ini adalah menu utama dari game. Di sini ada judul, yaitu Shan Runner Adventure. Dan di sebelah kiri itu ada tampilan karakter dari Shan sendiri. Kemudian di sini ada dua tombol utama, yaitu play dan exit. Eh, Jika exit, itu akan keluar dari game langsung. Dan apabila kita play, akan memulai ke game loop, yaitu game utama. Oke, kita langsung saja mulai. Di sini game sudah berjalan dan ini Shan di sebelah sini dia akan lompat mengambil koin dan apabila dia sudah mengambil koin itu akan ada tampilan di kiri atas score sebagai hitungan koin yang sudah diambil. Ini kita menghindari jurang di bawah dan apabila kita mengenai jurang tersebut, nah di sini akan menampilkan game over serta skor koin yang didapat. Juga di sini ada informasi mengenai apabila kita enter, maka kita akan kembali ke menu utama. Dan apabila kita exit, menekan tombol ESC di keyboard, kita akan keluar dari game. Dan di sini saya akan enter untuk kembali ke menu utama. Nah, ini tampilan menu utamanya. Akan kita play lagi. Dan di sini saya akan menerangkan bahwa jika kita menekan tombol P di keyboard, nah, video akan terjeda dan akan timbul tulisan pause di sini. Lalu kita mulai lagi untuk dengan menekan tombol P. Lalu dia kembali ke dalam game. Belakang ada background dan ini kita sudahi. Kita akan menekan tombol ESC sebagai exit keluar. Oke, jadi itulah game yang telah saya buat berjudul Shan Runner Adventure dan untuk kesimpulan dari game tersebut, sebagai penutup dari presentasi ini, dapat disimpulkan bahwa Project Runner bukan hanya sekedar permainan berlari sederhana, namun juga merupakan implementasi praktis dari konsep pemrograman berorientasi objek atau bisa disebut OOP yang terstruktur. Nah, poin utamanya yaitu eh, ada yang pertama itu struktur kode yang kuat. Nah, di sini saya berhasil menerapkan encapsulation untuk melindungi data internal objek, memastikan karakter shan dan objek lainnya berfungsi secara konsisten. Lalu, saya juga bisa merancang sistem dengan potensi inheritance yang jelas menggunakan kelas induk game objek untuk memastikan reusability dan hierarki objek yang logis. Lalu, ada polimorfisme diterapkan secara efektif dalam game loop melalui metode update yang memungkinkan saya mengelola berbagai jenis objek
koin dan rintangan atau obstacle dengan kode seragam dan efisiensi. Lalu yang kedua itu ada dari poin kesimpulan itu ada fitur intuitif. Nah, fitur jam dan double jam ini didukung oleh model fisika berbasis Y velocity atau kecepatan dan gravity atau gravitasi. Yang jika di sini itu, nah ini ada self gravity dan self velocity. Di sini memberikan pengalaman bermain yang responsif dan memuaskan. Nah, secara keseluruhan, Runner adalah demonstrasi nyata dari bagaimana prinsip-prinsip OOP dapat digunakan untuk membangun sebuah proyek perangkat lunak yang kompleks, mudah dipelihara, dan siap untuk dikembangkan lebih lanjut. Mungkin saya cukupkan presentasi hari ini. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Oke, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.